Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Suci Ramadhani dengan NIM 22042139 akan menjelaskan mengenai materi mengaplikasikan perangkat pendukung sistem informasi manajemen yang terdapat pada pertemuan kelima. Di sini saya bermaksud untuk membuat tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP, MSI. Baik, selanjutnya. Materi yang pertama yaitu Sistem Pengolahan Transaksi atau TPS. Sistem pengolahan transaksi atau Transaction Processing System atau TPS merupakan salah satu jenis sistem informasi yang berperan penting dalam mendukung operasional sehari-hari dari sistem informasi manajemen atau SIM. TPS dirancang untuk mencatat, memproses, memvalidasi, dan memantau transaksi rutin yang terjadi dalam organisasi. TPS bertanggung jawab untuk menangani transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, penggajian, persediaan, dan transaksi keuangan lainnya. Sistem ini memastikan bahwa data transaksi yang dimasukkan melalui perangkat masukan seperti keyboard, scanner, atau terminal point of sale diolah dengan akurat dan tepat waktu. Dalam TPS, data transaksi divalidasi dan diproses sesuai dengan aturan bisnis yang ditetapkan, seperti pengecekan stok, perhitungan harga, atau verifikasi pembayaran. Setelah diproses, data transaksi kemudian disimpan dalam basis data atau sistem penyimpanan integrasi dengan SIM. TPS sendiri menyediakan berbagai fungsi penting seperti pencatatan transaksi pembaruan data terkait, serta penyiapan laporan dan dokumen yang diperlukan untuk mendukung operasional bisnis. Misalnya TPS dapat menghasilkan faktur penjualan, slip gaji, laporan persediaan, atau rekonsiliasi keuangan. Selain itu, TPS juga memungkinkan pemantauan dan pengendalian transaksi secara real-time, sehingga manajer dapat mengawasi kinerja operasional dan mengidentifikasi masalah atau bottleneck yang mungkin terjadi. Informasi yang dihasilkan oleh TPS menjadi masukan yang penting bagi sistem informasi lainnya dalam SIM, seperti sistem laporan atau sistem pendukung dari keputusan. Dengan adanya TPS yang efisien dan akurat, organisasi dapat memastikan keakuratan data, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang tepat waktu dan andal. Selanjutnya yaitu mengenai materi otomasi perkantoran atau Office Automation atau OA. Otomasi perkantoran atau Office Automation merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung sistem informasi manajemen di lingkungan perkantoran modern. OA sendiri berfokus pada penggunaan teknologi informasi untuk mengotomatisasi tugas-tugas administrasi dan komunikasi kantor, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan aliran informasi dalam organisasi. Dalam konteks OA sendiri, terdapat berbagai perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk memfasilitasi pekerjaan perkantoran sehari-hari. Beberapa contoh perangkat lunak yang umum digunakan oleh OA antara lain pengolah kata, spreadsheet, presentasi, email, kalender, aplikasi, komunikasi, seperti pesan instan atau video conference. OA memungkinkan karyawan untuk membuat, mengedit, dan berbagi dokumen secara elektronik dengan mudah. Mereka dapat berkolaborasi dalam proyek, menjadwalkan pertemuan, dan berkomunikasi dengan rekan kerja atau klien tanpa terbatas ruang dan waktu. Selain itu juga, OA juga mendukung pengelolaan dokumen dan arsip secara
digital sehingga mengurangi penggunaan kertas dan mempermudah pencarian serta akses informasi yang dibutuhkan. Dengan demikian, OA membantu organisasi dalam mengurangi biaya operasional, meningkatkan produktivitas, dan mendukung praktik ramah lingkungan. Dalam SIM yang terintegrasi, OA menjadi komponen penting yang memfasilitasi aliran informasi dan komunikasi antar individu, departemen, maupun sistem informasi lainnya dalam organisasi itu sendiri. Dengan pengoptimalan OA, organisasi dapat meningkatkan kinerja dan daya saing melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam operasional sehari-hari. Baik, selanjutnya yaitu mengenai materi sistem pendukung keputusan atau Decision Support System. Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System merupakan salah satu jenis sistem informasi yang dirancang khusus untuk membantu para pengambil keputusan dalam menganalisis masalah, mengeksplorasi alternatif solusi, dan membuat keputusan yang lebih baik dalam sistem informasi manajemen. DSS sendiri menyediakan perangkat analitik dan model pengambilan keputusan yang dapat digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang relevan dan bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan. Sistem ini mengintegrasi berbagai sumber data seperti basis data internal, data eksternal, model analitik, dan pengetahuan dari ahli untuk memberikan dukungan dalam menganalisis situasi kompleks. DSS sangat bermanfaat dalam mendukung pengambilan keputusan pada berbagai level organisasi, mulai dari keputusan operasional hingga keputusan strategis. Sistem ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang permasalahan yang dihadapi, membantu mengidentifikasi peluang baru, dan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil sehingga dapat meningkatkan daya saing dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu materi mengenai sistem pendukung eksekutif atau Executive Support System atau ISS. Sistem pendukung eksekutif atau Executive Support System adalah jenis sistem informasi yang dirancang khusus untuk membantu para eksekutif atau pemimpin puncak dalam pengambilan keputusan strategis dan mengelola operasional organisasi secara efektif dalam sistem informasi manajemen atau SIM. ISS sendiri menyediakan akses cepat dan mudah terhadap informasi kritikal yang dibutuhkan oleh para eksekutif untuk memantau kinerja organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman, serta mengambil tindakan yang tepat. Sistem ini mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti sistem informasi internal, data eksternal, laporan, dan analisis untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi bisnis. Salah satu komponen utama dalam ISS ialah dashboard eksekutif, yang merupakan antarmuka visual yang menyajikan informasi dalam bentuk grafik, indikator kinerja utama atau KPI, dan ringkasan laporan. Dashboard ini sendiri memungkinkan para eksekutif untuk melihat informasi kunci secara sekilas dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Selain dashboard, ISS juga menyediakan alat analisis seperti peramalan, permodelan skenario, dan simulasi yang membantu eksekutif dalam mengevaluasi dampak dari keputusan strategis yang diambil. Sistem ini juga dapat mengintegrasikan data dari sumber eksternal seperti berita, analisis pasar, atau informasi pesaing untuk memberikan wawasan yang lebih luas. ISS dirancang dengan antarmuka yang ramah pengguna dan mudah diakses, sehingga para eksekutif dapat menggunakan sistem ini dengan efisien, tanpa harus memiliki keahlian teknis yang mendalam. Sistem ini sendiri juga menyediakan fitur keamanan yang kuat untuk melindungi akses terhadap informasi sensitif organisasi. Dengan menggunakan ISS, para eksekutif dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas dan tepat waktu berdasarkan informasi yang akurat dan terkini. Hal ini membantu dalam meningkatkan daya saing organisasi, mengoptimalkan sumber daya, dan mencapai tujuan strategis secara lebih efektif. Baik,
Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi pertemuan 5 ini. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.